Tante nanya, ya Jo, tante itu orang bukan ya tante ya? Tantenya juga nyariin gua keluar. Yang mana? Temen ini masih lihat-lihatan yang motor orang ya, sama tuh yang putih-putih gua masih mundur lihat-lihatan. Terus pas tante samping gua cuma bilang, yang mana Jo? Itu orang bukan ya? Itu orang bukan? Pas sekelibatan leher gini doang. Yang itu tuh tante udah nggak ada. Kita ngeliat jelas, berempat dan itu bener-bener kelihatan jelas. Berempat itu dia ngeliatin gini, lama banget ya kan. Terus gue aneh ya kalau sosok itu tuh dia tuh nggak cuma diem, tapi yang gue lihat tuh dia gini-gini tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel tentang mereka. Kali ini coy, eksklusif nih buat kalian. Gua kedatangan seorang narasumber. Beliau seorang atlet petinju. Dia ingin berbagi pengalaman mistisnya ya. Mungkin kalian juga banyak yang udah pada kenal ya. Langsung aja kita kenalan ke narasumber kita. Selamat malam Bang Jojo, Jonathan Chandra atau Jojo ya. Bang Jojo, gimana kabarnya di Bang Jojo? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Masih Kalau siang puasa, Bang. oh iya. Di rumah mulu. Malam baru podcast. Oh, Bang podcast. Selain itu sibukan apa nih, Jo? Sholat. Sholat. Ya udah pasti. Iya. Semua juga udah pasti sholat. Ya ada awal-awal bos-bos lah. Awal Urus negara. ngurus negara. Jadi apa bisa disebut politisi juga nih Nah, kayaknya. bisa gitu, politisi muda. Oh, politisi muda. Untuk apa? Sparring tinjunya tuh masih Bang? Sudah mudahan dulu, sudah fokus Mau fokus nikah. mau menikah. Jadi buat kalian yang berharap, jadi nggak usah berharap dulu nih ya. Bang Jojo lagi mau fokus nikah nih. Jo, Dulu. katanya punya pengalaman horor nih, gue denger nih. Bisa nggak nih, Jo, lu sedikit ceritain dong pengalaman horor lu. Bisa. Pengalaman yang di rumah Bloko sih, yang dulu tuh yang rumah gede. Gitu. Oh, jadi lu saat ini kan lu lagi tinggal di Pondok Indah ya? Pondok Indah. Pondok Indah. Nah, di rumah lama lu ini Di nih. rumah Bloko ya, Iya. yang kebakar. Oh, iya. Kemarin Itu ada musibah ya. Musibah dibakar monang. Gimana itu? Nah, ya jadi kalau di situ tuh itu kan dari awal mula kita masuk ke rumah itu tuh udah ada kejadian aneh. Kayak waktu pertama kali beli itu 2004 2005 tuh, waktu pertama kali beli renovasi langsung tukang meninggal. Tukang meninggal di garasi itu, garasi kita kan tukang meninggal. Pas di situ dari semenjak itulah mulai ada beberapa kejadian mistis yang memang. Oke, Bang Jojo ditahan dulu nih ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang udah support channel ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian. Semoga yang support channel ini meninggalnya husnul khotimah. Dan satu lagi nih, buat kalian yang ingin berbagi cerita langsung di sini, kalian bisa DM ke Instagram kita, nanti link ada di bawah. Udah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng. Oke, buat teman-teman, biar kalian gak penasaran sama cerita Bang Jojo atau Jonathan, langsung aja kita simak cerita dari Jojo. Jo, bisa diceritain nggak tuh gimana sih awal mula lu tinggal di Bloko ini? Kita nyebut rumahnya ini mungkin Bloko lah ya. Semua tahu Bloko kan? Iya. Coba sini tahu rumah Bloko. Iya. Ya, jadi kan awal mula tinggal di rumah Bloko itu di tahun 2004.
Nyokap gue nikah sama Haji Roni. Haji Roni tuh yang jamnya lu temuin di masjid. Ingat gak lu, Haji Roni lagi wudhu. Gokil nih orang ini. Jamnya Rolex tuh, 500 juta lu temuin di masjid. Jangan lu sebutin. Tapi dibalikin sama dia. 500 Iya. juta itu dibalikin. Sedikit gue ceritain, jadi waktu itu pas waktu sholat Jumat. Kagak, sholat taraweh. Oh, taraweh ya? Taraweh malam. Oh iya benar-benar. Yang sholat Jumat itu gue nemuin dompet. Dia jadi pas sholat taraweh itu di tempat wudhu gue nemuin jam. Dan waktu itu bener emang gue masih polos. Jamnya gue balikin, gue cari tahu dan ketahui pas tahu gitu dia yang teriak-teriak dia juga nyari. Udah gue balikin. Gue nggak tahu itu kalau jam harganya segitu. Ya. Tapi bener emang gue nggak ada niatan buat Iya. begitu ya. Karena di situ awal mula tinggal 2004 itu langsung kan rumah direnovasi. Iya. Kalau rumah baru beli itu ada yang renovasi, kita renovasi. Nah, terus ada tukang dari kita yang buat renovasi rumah meninggal di garasi itu. Sebenarnya meninggalnya sih serangan jantung lah ya. Pas saya serangan jantung nggak nyempet serang balik, jadi kan meninggal. Oh iya, dia nggak ada pertahanan ya. Kan retek nggak nyempet. Nah terus dia meninggal di situ. Ya kalau asal muasalnya sih kalau menurut dokter penilaiannya serangan jantung itu disebabkan karena minuman. Lu paham lah minuman Iya, iya. kuning yang Iya. yang itu Oh, tuh, iya, yang iya. itu tuh, itu nggak boleh. Karena saat jantung lagi capek, tubuh minta istirahat malah Dipush, ya. dijosin lagi sama minuman kuning itu, akhirnya dia telak. Jadi Iya. intinya di situ bukan kecelakaan apa human error ya. Bukan human error. Emang udah waktunya meninggal aja lah. Nah di situ setelah mulai dari situ kita menempati rumah itu. Akhirnya setelah menempati rumah itu, nyokap gua nih dia kalau nggak salah punya indra ke-18 atau indra ke-berapa gitu kan. Bukan Indra ini kan. Brukman. Indra Bekti. Dia Indra Gunawan. Nah jadi pokoknya bisa lah untuk berkomunikasi, maksudnya kayak peka masalah gituan. Dan mulailah di situ dari kalau tahu rumah blok O itu kan ada tangga tuh di belakang tuh, tangga di situ. Nyokap gue sering ada penampakan di situ. Oh sering lihat. Sering lihat. Terus mesin cuci getar sendiri pernah. Terus kalau gua secara pribadi ini gua ngeliat di rumah blok O itu berapa ya, 3 kalian lah gua ngeliat penampakan langsung di blok O. Itu gua liat langsung tuh Bentuk wujud gitu. nah bentuk. Jadi gua tuh kalau kan dulu kan kalau masih bocah ya kita kan sering kabur ya dari rumah, kalau nggak boleh keluar kita kabur ya, nunggu orang tua tidur kabur ya kan. Nah, gue kabur tuh bawa motor Beat Haji Roni, Beat pepek kayak gitu kan, gue bawa kabur. Cuman triknya kalau kita keluar dari rumah itu jangan lu nyalain depan rumah gitu kan, Oh, iya. kebangun, Dorong dorong gitu. dulu kebangun. Nah, gua depan rumah gua tuh ada yang baru meninggal di ujung komplek itu, ujung gang ada yang baru meninggal. Gue keluarin motor setengah 4 apa jam 4 itu kan, gue dorong dulu. Nah di ujung gang ini ada putih-putih nih. Gue kira awalnya orang mau sholat subuh, ya kan? Gue jalan terus. Nah kan beda ya kalau kita nyamperin orang kita begini, apa begini, atau mungkin orang begini kan rasanya beda ya. Iya. Cuman ini sama gue nih dari ujung-ujung gang sampai gue dorong motor begini. Oh sama-sama nyamperin. Sama-sama nyamperin. Nah terus gue dalam hati gue ini kalau orang gue tampol, kalau kelukup ini sekarang nih, kalau kelukup ya kan ya. Tapi makin lama gue tukat, gue takut. Gue makin lama gue takut. Gue bilang gue mundur aja. Terus sengaja gue mundurin kaki gue, langkahnya gue mundurin. Jangan balik badan. Karena kalau balik badan takutnya tiba-tiba di belakang, wah meninggal aja, pingsan gitu kan. Sembari gue mundur, dapat 2-3 rumah samping blok O persis. Tante itu lagi nyapu. Tante, tak panggilkan tante. Tante yang nanya, ya Jo, tante itu orang bukan ya tante ya? Tantenya juga nyariin gua keluar. Yang mana? Temen ini masih lihat-lihatan yang mata orang ya, sama tuh yang putih-putih gua masih mundur lihat-lihatan. Terus pas tante samping gua cuma bilang, yang mana Jo? Itu orang bukan ya? Itu orang bukan? Pas sekelibatan leher gini doang. Yang itu tuh tante udah nggak ada. Udah. Motornya gua buang. Gue masuk ke rumah tante itu sampai jam 6 pagi sampai rame, supir tante itu datang, lakinya bangun segala macem udah rame, baru gue pulang. Tantenya juga ngibrit, tante ngibrit juga iya.
Di situ pertama kali, itulah yang mungkin kalau orang tua larang jangan keluar, ya jangan keluar. Emang pasti ada sebab ya, Ada kalau orang sebab. tua udah ngomong itu pasti ada sebab. Kalau bahasa kita kepak, Iya. kepak tengap kan ada. Nah di situ itu yang kejadian yang berbekas tuh di Blok O. Terus pernah juga kalau di Blok O itu di rumah yang ini kan ya, rumah gua Blok O itu kan sampingnya kali kan Iya, ya, iya. sampingnya kali. Emang udah di ujung lah ya. Nah, di paling ujung. Nah, di rumah di RT 4-nya itu kebun kopi RT 4 itu situ ada kayak dak buat orang ngejemur. Ngejemur. Nah, di situ gua pada pulang, gua, mama, Tagor, Monang pulang jam 1:30 pagi. Kalau nggak salah pas malam Jumat kalau nggak salah ya. Kan? Tiba-tiba dari dak yang kata orang ngejemur di seberang itu, di seberang kali ada orang berdiri. Gua kira yang punya lagi rokok. Saya nampak lagi rokok segala macam. Gak taunya bukan yang punya. Apaan tuh? Kagak tahu, gak bisa ngomong ya, sosok ya kalau yang saat itu terlihat jelas Mbak Kun lah kan gitu ya. Jam 2 pagi kita tuh nggak ada yang berani keluar dari mobil sampai akhirnya bangunin Haji Roni dari dalam rumah. Haji Roni keluar dari rumah itu kita ngeliat jelas berempat, dan itu bener-bener kelihatan jelas berempat itu dia ngeliatin gini lama banget ya kan. Terus gue aneh kalau sosok itu tuh dia tuh nggak cuman diem, tapi yang gue lihat tuh dia gini-gini tangannya, gini-gini. Dan itu beneran sampai nggak ada yang berani keluar. Nyokap gue takut pegangan sama gue pegangan sama Cici pegangan sama Tagor, Monang udah sampai pegangan sama iya. Tapi jadi pertanyaan itu, lu mau nyebrang apa ketakutan itu pada gandengan? Nggak berani keluar dari mobil, saya takut-takutan gitu. Akhirnya hilang. Kalau sosok-sosok seperti itu tuh hilangnya kadang-kadang yang kalau gue simpulkan lah ya, itu saat kita tidak fokus lagi ke dia. Sempat nggak ada fokus ke dia dikit, fokus ke yang lain bentar, udah nggak ada pasti. Saat itu juga kita fokus sama Haji Roni pas keluar, kan kita telepon Roni terus nih. Kita kadang nengatin, kita teleponin, depo dari rumah, karena kita posisi masih dalam mobil kan. Oh, Haji Roni keluar dari rumah, kalau kita lihat bentar, lihat sini lagi udah nggak ada. Itu tuh lagi. Terus yang ketiga kali tuh Banaspati. Nih, jadi Banaspati buat teman-teman yang belum tahu itu bisa dibilang yang banyak umumnya orang tahu itu ya, Banaspati itu penampakannya perwujudan dari bola api gitu. Nggak berbentuk bola api ya, biasanya percikan api, pokoknya yang berbau api ya biasanya ya. Iya. Banaspati itu. Ini ada videonya buat jelasin itu. Jangan nanti kita tampilin nanti ya. Iya. Nanti kita tampilin. Jadi gue lagi nongkrong di rumah. Memang rumah Blok O itu boleh dibilang angker lah ya. Sering ada kejadian banyak masukan segala macam. Nah terus kalau masukannya rata-rata anak-anak tuh berdatang tuh. Ya kan? Anak-anak dulu buat tongkrongan kan tuh ya kan. Ya kalau Banaspati kejadian ini, gue lagi nongkrong semua, nongkrong depan teras rumah. Setelah nongkrong di teras rumah, ada temen gue punya pacar pramugari. Nah, terus kita ngeceng-cengin pramugari, no pesawat lu lagi lewat gituin kan. Bercandaan. Terus dia iseng juga, oh iya pesawat apa ya kata dia tuh. Nah, kalau pramugari atau ya mungkin kita nggak tahu ya, kalau orang-orang pesawat itu mereka punya aplikasi buat kayak ngecek itu pesawat apa. Kayaknya kita tahu, kayak kita nggak tahu, tapi itu umum ya, flight radar gitu-gitu lah dia punya. Setelah dia cek, nggak ada pesawat yang lewat di atas gitu ya. Itu pesawat apaan ya kan? Nah terus bilang, pesawat, coba gue lihat. Dia bilang, lah kok kagak kedap-kedip, kalau pesawatnya kedap-kedip kan? Kok nggak kedap-kedip? Nah kita iseng, cek pakai HP, di zoom, ataunya ya bener-bener pesawat, orang bola ada apinya. Itu sampai gue bikin status, sampai gue bikin segala macam, orang pada komen, itu Banaspati bang, itu Banaspati gitu. Sampai ada yang bilang, itu bersyukur nggak itu Banaspati kalian lihat. Tapi kalau Banaspati itu nggak kelihatan, tembus, sukses. Kalau kelihatan, gagal. Katanya. Tapi gue kan, ya gue tetap aja, gue sih hasbunallah wa ni'mal wakil ya, nggak pernah. Ya walaupun itu ada, tidak boleh dibilang nggak ada, tapi jangan terlalu diyakinin banget. Itulah. Situ gue akhirnya bawa, ya balik lagi ke kita.
gimana kita menyingkapi hal-hal itu kan. Kita kan dekat sama mereka, kita dasarnya dimensi kita sudah berbeda, tapi kita bertetanggaan nih, berdampingan nih kan ya. Ya kalau lo mau ke bawah dia bisa aja, tapi kan jangan sampai ke bawah lah. Dan gue pernah denger ya dari cerita nyokap lu Jo, waktu itu yang pernah kemasukan ular ya. Gitu. Itu gimana tuh awal mulanya tuh? Ya. Kalau masalah kemasukan ular itu, kalau menurut gue sih tidak 100% supranatural ya, masalahnya gaib. Dari posisi rumah, kondisi segala macam itu bisa mempengaruhi juga kan. Cuma permasalahannya kok ketika banyak kejadian seperti itu baru muncul ular itu. Jadi kejadian itu juga ada rentetannya lagi. Jadi gua kan punya ini nih, calon bini gua nih. Calon bini gua tuh juga peka masalah di bini gua. Jadi peka bahwa ada beberapa hal-hal yang kasarnya kita sebagai manusia itu nggak boleh sembrono lah, nggak sih? Harus adab tetap ada, walaupun adab bukan ke sama manusia juga kan ya. Nah, bini gue tuh selalu bilang kayak hati-hati nih, ini harus tetap ada. Nah, gue kan baget ya, gue mau orang bodo amat ya, ternyata kayak dong kencingnya di mana aja gue kadang-kadang ya kan. Nah terus dia bilang jangan hati-hati sampai kejadian di rumah gue gitu, bahwa kita lagi nongkrong sering ada bunyi-bunyi, ada yang ketawa. Itu bunyi, kalau ketawa tuh dia semua dengar. Ada bunyi juga. Nyokap gua lagi duduk, dasarnya angkat ini dicolok dari atas. Itu yang kayak kita kayak wah ini emang mungkin harus kita apa nih kan, harus mungkin kita kurang ngajinya kali ya, bagaimana tingkatin lagi kan gitu kan. Sampai akhirnya keluarganya bini gua datang. Dari Bengkulu, keluarganya calon bini gua datang. Abangnya juga paham tentang hal gituan. Peka juga. Gue lihat rata-rata orang-orang yang peka kayak gitu tuh kasarnya adabnya juga lebih tinggi loh daripada orang-orang itu. Jadi nggak sembrono, orang-orang seperti itu nggak sembrono, ya kan? Nah, dia bilang bahwa ya kalau di rumah itu yang paling penting jangan lupa ngajinya kan gitu ya. Terus kebersihannya juga. Iya, nomor satu kebersihan. Karena kan kebersihan sebagian dari iman. Dan kelembapan juga. Jadi kalau hal-hal gitu kan kalau menurutnya sih tidak nama kelembapan dan lembab-lembab. Ya mungkin gue kadang-kadang suka buang sampah ya, tantaran gue buangnya kan. Tunggu disuruh emak dulu bagaimana kan, namanya kita bocah mager. Ya kan? Ya sudah. Di situ akhirnya sama abangnya cewek gue dibersih-bersihkan segala macam, harus banyak hal yang ditingkatkan di situ juga kan. Kita kan itu kan rumah kan kita udah pada gede kan, buat transit doang, tidur doang kan ya, bangun kabur lagi, bangun pada ngilang lagi kemana-mana. Ya sudah, mungkin ya kita jarang dipakai ngaji, dan jarang dipakai sholat ya kan. Akhirnya ada juga yang energi aura-aura negatif di situ. Coba kakaknya cewek gue tuh akhirnya kontak lah sama sekitar situ, kontak sampai akhirnya ketemu. Ini gue kaget juga lah, kok dia bisa tahu. Dia ketemu, lagi duduk, kita ketemu di jalan, ada pohon beringin katanya gitu. Lah rumah gue kagak ada pohon beringin, lu kira gue Golkar kan gitu kan ya kan. Nah terus dicek, ada bener bibit pohon beringin. Baru bibit udah naik dikit. Nah ini yang harus dicabut gitu. Ini awal mulanya. Cabut lah akhirnya. Setelah dicabut gitu, tungguin sampai jam masih ngobrol-ngobrol, kita mau pulang. Tiba-tiba lampu garasi gue tuh itu kan nggak pernah mati ya. 24 jam tuh nyala terus tuh lampu garasi, soalnya kita males buat mati-matiin kan. Itu kedap-kedip bos. Itu bener depan mata gua sampai mau kabur mau kemana udah gak bisa. Gua bukannya takut ya, gua males gitu ya, mending menghindar kalau gitu. Udah pedip. Nah terus kakak cewek gua turun lagi, diliatin sama kakak cewek gua, nyala
Dan kakek cewek gue masuk lagi. Ini kita posisi udah pamitan nih, udah tinggal jalan, masuk mobil, udah kedip lagi. Turun lagi kakek cewek gue, nyala lagi. Dia bilang, wah ini banyak ngajak main, kata dia gitu kan ya. Masuk mobil lagi, kedip lagi, dia turun langsung. Ya ada lah tuh kontak-kontak lah. Mungkin kalau kita lihatnya kontak senjata kali kan ya, ya kan? Interaksi Lah. Ya. Dia segala macam, dia entah bagaimana pokoknya dia bilang dia dapat nih, itu lama tuh kan ya, udah baca-baca dengan segala, udah keluar semua, ada ilmu-ilmu tajwid segala macam udah kebaca lah ya kan, ilmu-ilmu ayat kursi kayak semua udah kebaca. Akhirnya dia bilang udah insya Allah aman. Pas dia jadi tuh lampu pas diginiin, lampu mati dulu, sempat mati, dan ini depan mata gua, makanya gua kayak langsung wah iya gitu ngerti nggak sih, lampu mati dulu, saya mati, dapet itu, tuk nyala. Udah sampai sekarang nggak mati-mati lagi tuh lampu. Dan saklarnya di kamar gua tahu itu kalau bakal mati lagi tuh lampu. Situ akhirnya gua kayak, oh iya benar. Bahwa dalam hal-hal seperti ini, pertama kali yang harus ditingkatkan kebersihan kita juga, iman kita juga. Ya walaupun memang kodrat kita kan jauh dibanding mereka jauh ya, tapi kita hidup berdampingan. Boleh dikatakan yang penting lu nggak ganggu gue juga nggak ganggu lu, dan jangan kasih kesempatan mereka untuk ganggu kita. Dalam hal ganggunya tuh ya kita kasih kesempatan, rumah kagak pernah disolatin mungkin gitu kan, nggak pernah dipakai ngaji, nggak pernah dipakai ya buat hal-hal kebaikan ya kan. Terus buang masalah kebersihan dan kelembapan itu kan, bersihan sampah kan. Bahkan kalau nggak salah ada hadisnya gitu, apa sunnahnya itu, bahwa sampah itu kalau boleh, kalau bisa sebelum maghrib tuh udah dibuang. Itu emang terus terang gue juga nerapin itu. Gue sama bini gue juga gue bilang pokoknya jam 5 itu sampah di dalam rumah udah harus buang. Nggak boleh ada. Karena kan kita kumpulin dulu gitu kan ya. Buat 3 hari. Iya. Kalau gue enggak, udah emang udah ini sih ya, udah maksud gue sebelum jam 5 udah harus keluar. Itulah di situ gue kayak mulai menerapkan bahwa dalam kita hidup itu adab iman semua harus seimbang, ngerti nggak sih? Balance ya kan. Ada orang beradab gak punya iman, ada orang punya iman gak punya adab. Ya saking dia sholat mulu, orang mabuk juga kata itu mah setan gitu ya. Padahal yang ngatain yang sholat mulu belum tentu lebih bagus dari yang kata mabuk mulu kan gitu kan. Itulah karena juga seiring berjalannya waktu kan, hal-hal seperti ini kan tidak hanya dalam konteks dalam cerita gaib kan gitu kan, cerita-cerita yang di luar hal-hal gaib juga ada pasti kan. Kayak banyak orang yang nggak percaya digodain kan gitu kan. Ada orang-orang yang sok-sok paling kuat, katanya paling lemah ada juga kan. Makanya biasa aja gitu. Oke, Jo. Sekarang kan mungkin kalau di Blok O ini kan udah buat tempat transit lah ya, gitu. Sekarang lebih fokus di Pondok Indah ya. Blok O kebakaran, Blok Oh iya, Blok O udah kebakaran, gue lupa. Kan alhamdulillah di komplek ini punya 2. Oh iya benar. Blok Q ya. Blok Q sekarang. Oh iya, Blok Q yang tempat dulu transit ya sekarang. Ada nggak sih cerita dari Blok Q dulu lah sebelum kita ke Pondok Indah ya? Kalau di Blok Q sih yang gue denger dari nyokap lah ya. Kalau gue kan jarang, karena udah buat rumah transit jarang ada lama di sana kan. Kalau yang gue dari nyokap sering kalau jam 2 jam 3 tuh ada suara belum yang monang. Pokoknya suara-suara lah. Tapi kan gue kan selalu bilang sama mama tuh udah lama kalau yang gitu-gitu mungkin memang ada, tapi nggak usah di TRG juga. Terus kalau lu TRG lu rasa sama sono keikutan sono lagi, udah biarin aja. Suara-suara. Terus alhamdulillah rumah Blok I kan juga samping masjid kan. Jadi ya kalau yang mungkin tidak seangker Blok O lah, se-ekstrim Blok O. Ya se-ekstrim lah. Cuman tetap aja namanya di semua tempat tuh ada. Disitulah yang akhirnya gue terapkan juga aktivitas baru yang lebih bagus daripada di rumah Blok O. Maksudnya ya tadi kan pembuangan sampah juga harus bagus, kelembapan segala macam, pakai sholat atau segala macam. Lebih terjaga lah ya. Lebih terjaga lah di rumah Blok O, Blok Q sama Pondok Indah.
Kalau ular itu di rumah Blok Q itu tadi rentetannya juga termasuk dari yang Blok O. enggak, yang lampu mati nyala tuh, Iya, kan? Setelah lampu mati nyala selesai, nah nggak lama tuh ular itu keluar. Nah, disitulah yang itu ular keluar nih, ular gede, Real gitu, real ular sanca. Nah itu ular tuh yang kita pertanyaan kayak, kok ular ini bisa ada selama ini, kok kita nggak paham, nggak. Kalau memang kasar gini, kalau misalkan ular ini sudah lama di situ, kayaknya hampir nggak mungkin. Karena lu tahu sendiri adik gue yang paling kecil si Iya. Monang. Monang itu kan Tarsan asli. Tarsan bener. Nah, Tarsan mungkin dia kecil nggak, itu. iya di lantai 2 itu tempat binatang dia semua. Satu, binatang dia tidak mungkin hilang, tidak mungkin lepas karena sudah di cross check lagi. Kedua, nggak mungkin itu baru datang. Karena selama ini nggak pernah ada. Nah, akhirnya disitulah ular itu ketemu, diambil, diamankan, tuh plafon jebol semua tuh. Karena saking gedenya gede banget. Mungkin nanti gua sempat ngeliat tuh statusnya nyokap ya. Nanti gua minta tuh. Iya, jadi tuh ular gede banget, beneran gede. Dokumentasinya. Setelah itu ular keluar, udah kita buang ya, apa gimana, lupa ceritanya, pokoknya mau ngurus lah. Tidak ada lagi. Alhamdulillah, sejauh ini belum ada yang gitu-gituan lagi. Jangan sampai ada, Dan jangan belum sampai ada. jangan sampai ada yang gitu-gituan lagi. Ya walaupun memang kita hidup berdampingan, tapi kalau bisa kan, gue nggak ganggu ente, Iya. nggak ngasih kesempatan juga ente ganggu kita, ya kita juga nggak mau, apa, lu tolong jangan ganggu gue. Iya benar. Hidup masing-masing aja, orang beda alam juga kan gitu kan. Situ yang akhirnya pas pindah ke rumah Pondok Indah juga gue terapkan hal-hal yang evaluasi dari Iya. tinggal di sebelumnya nih kan gitu ya. Yang pasti lebih positif lah Lebih ya. positif, jangan positif covid. Iya. Pas karantina ente. Jadi ya sejauh ini sih belum, dan jangan sampai ada lagi. Di rumah Pondok Indah juga seperti itu. Paling lampu mati kalau di rumah Pondok Indah. Tuh, kenapa itu? Digerek. Kebanyakan nyalain AC. Digerek. Kalau masih gede gitu, kalau nggak pakai AC juga pasti Panas. Nah, itulah yang paling penting ya. Jangan tinggalkan sholat lah gitu kan. Jangan tinggalkan sholat. Adab juga diperbesar, diperbaiki lah katanya gitu kan. Jangan merasa ini paling suci, orang semua bangsat kan gitu kan. Yang bangsat aja belum tentu bangsat beneran di mata Allah kan gitu kan. Ya itulah. Kalau misalkan kita merasa paling suci kan sama aja kayak setan kan gitu kan. Merasa paling benar sendiri. Semua orang dikafir-kafirin. Oke, Bang Jojo, terima kasih nih Sama-sama. sudah berbagi cerita pengalamannya di sini ya. Mungkin di next gua bakal ngundang lagi nih. Iya, Ya, mau Bang. ngundang lagi mau ngomongin apa bro? kita Setan ngomong- semua udah kita ceritakan. Bang, kita bahas. Gua ada nih satu yang gue pengen bahas nanti. Nah. Mungkin buat biar kita bikin penasaran dulu ya. Boleh. Oke Pak, teman-teman, gimana tuh cerita dari Jojo? Yang pasti banyak ya pelajaran dari cerita Jojo ini. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Ingat, jangan pernah takut dengan adanya mereka, tapi kita harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Jojo Chandra juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.